Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah, sebelumnya Perkenalkan, nama saya Asyifa Khairun Nisa dengan NIM 2214020048. Baik, pada kesempatan video kali ini yaitu mengenai mata kuliah hadis tarbawi, saya akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu hadis tentang kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa sebagai manusia biasa. Baik, yang pertama yaitu hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innama ana basharun fa ayyuma rajulin minal muslimin sababtuhu aw la'antuhu aw jadaltuhu faj'alha lahu zakatan wa rahmatan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Darimi. Yang kedua yaitu terjemahan hadis dari keseluruhannya. Hadis ini yang disampaikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakannya? Ya Allah, hanya saja sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Maka adakah laki-laki dari orang-orang muslim yang aku hina dia, atau aku laknat dia, atau aku pukul dia, aku cambuk dia? Maka jadikanlah aku dari kesalahanku yang menjadikan orang itu zakat baginya dan rahmat baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Ad-Darimi. Baik, yang ketiga yaitu terjemahan hadis dari perkataannya. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis
yang disampaikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Abu Hurairah kepada Rasulullah, yaitu Allahumma innama ana basyarun. Allahumma, ya Allah, innama, hanya saja aku, ana basyarun, aku adalah manusia biasa. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Fa ayyuma rajulin minal muslimin, maka laki-laki yang dari orang-orang muslim yang aku hina dia, sababutuhu, yang aku hina dia, au la'antuhu, atau aku laknat dia, au jadaltuhu, atau aku pukul dia, aku cambuk dia, faj'alha lahu, maka jadikanlah dia zakatan wa rahmatan, menjadi kesalahanku menjadi zakat baginya dan sebagai rahmat, sebagai zakat baginya dan menjadi rahmat baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Ad-Darimi. Baik, yang ketiga penjelasan hadis. Yang keempat penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayangnya, di mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengakui dengan sepenuhnya bahwasanya dia hanyalah manusia biasa. Tentunya manusia biasa ini lebih bermaksud untuk hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Secara umum, sebab sebutan Rasul adalah manusia biasa ini kadang-kadang kita salah mengartikan oleh sebagian orang ketika disuruh mencontoh kepada Nabi, kemudian dia mengatakan Nabi itu saja sama dengan kita. Nabi itu manusia biasa. Kalau kemungkinan dia besar, kalau kemungkinan dia benar, saya juga mengatakan kemungkinan benar juga. Jadi disebut manusia biasa tidak sampai pada tahap seperti yang dikatakan oleh orang ini. Bukan itu maksudnya. Tapi dia memiliki potensi-potensi kemanusiaan. Sebagaimana manusia yang lain, dia manusia yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi wahyu, diangkat menjadi rasul. Tetapi dari
sisi keadaan sebagai manusia, dia juga punya kelemahan-kelemahan sebagaimana dimiliki oleh manusia secara umum. Jadi maksudnya itu, tetapi Nabi juga ada kemungkinan Nabi keliru, karena manusia biasa di hadis ini dikatakan Allahumma innama basyarun. Ya Allah, sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa, diciptakan sebagaimana yang lain, kata Rasulullah di hadapan Allah. Karena itu, fa ayyuma rajulin minal muslimin, maka siapa-siapa saja laki-laki dari orang-orang muslim atau perempuannya. Yang dimaksud dengan rajulin di sini bukan hanya laki-laki saja, tapi perempuannya juga. Yang dimaksud dengan yaitu siapa-siapa yang orangnya yang atas penuh. Kena di waktu keadaanku sewaktu-waktu aku menjadi manusia biasa, di antaranya sababutuhu, aku sempat mengatakan perkataan tidak baik kepadanya, bahkan sempat menghinanya, sempat melecehkannya. Au la'antuhu, atau aku melaknatnya, mendoakannya yang buruk baginya. Au jadaltuhu, atau bahkan aku pukul dia. Dia mungkin tidak sengaja, karena Rasul juga kadang-kadang tidak terlalu mengontrol apa yang dilakukannya di dalam perang. Pernah Nabi mengangkat sambutnya itu kitanya karena orang ada di belakangnya. Nabi tidak tahu, mungkin tercambuklah dia, yaitu sababutuhu, maka dihina dia atau dengan perkataan yang tidak baik. Faja'alha lahu zakatan, maka jadikanlah itu sebagai zakat, sebagai pembersih atau sebagai pembersih bagi dirinya. Mudah-mudahan dari kesalahannya itu engkau menghampasi atau mengampuni dari dosa-dosanya semua. Warahmatan, dan sebagai rahmat baginya. Jadikan itu sebagai tambahan kasih sayangmu kepada orang itu. Jadi di sini Nabi memperlihatkan betapa dia itu tidak ingin ada orang-orang yang rugi karena kelemahannya sebagai manusia biasa. Seandainya ada orang biasa yang tidak nyaman dengan kata-kata Nabi, atau orang yang langsung di posisi pernah hadapan langsung di posisi seperti dipukul oleh Nabi atau terpukul, tetapi dia tidak mau komplain karena mungkin dia segan atau takut nanti sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan Nabi bahkan marah kepadanya, makanya dia diam saja. Dia mungkin belum memaafkan karena ini Nabi minta kepada Allah, faja'alha lahu, maka jadikanlah kesalahanku yang mungkin telah ngatainya, yang mungkin telah melaknatnya, telah memukulnya dari kesalahannya itu, maka dia menjadi rahmat atau pensuci atau pembersih bagi dirinya. Baik, yang kelima atau yang terakhir itu kaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini bisa kita sebut menjelaskan tentang bagaimana kepribadian seorang guru yang baik itu. Jadi seorang guru yang baik itu bagaimana kepribadiannya, bagaimana seharusnya dia, maka dijelaskan di dalam hadis ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama disebutkan bagaimana kepribadian itu. Seorang guru itu tidak boleh menganggap dirinya orang yang posisinya tidak tersentuh oleh kesalahan. Dia harus mengakui dirinya sebagai manusia biasa. Misalnya ada seorang guru, kalau dia salah tidak mau mengakui kesalahannya. Yang salah itu selalu muridnya. Dia yang terlambat, muridnya yang disalahkan. Dia yang tidak tahu jawabannya,
muridnya yang dikatakannya atau diprotesnya. Jadi guru itu harus merendah diri juga, menyadari bahwasanya dia punya kekurangan, dia punya sesuatu yang mungkin saja harusnya dia dapatkan tetapi dia tidak punya. Jadi dia tidak suka ada kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya. Itu wajar saja karena guru itu adalah manusia biasa. Yang kedua, kemudian menjelaskan bahwasanya seorang guru itu harus berani mengakui kesalahannya dan menanggung ketika dari pengakuan itu sendiri. Kalau dia bersalah, berani meminta maaf. Kalau dia ada kekurangan, berani mengakui itu. Dan dia bersedia juga kalau ada yang dimarahinya tanpa sebab yang jelas, dia juga menerima konsekuensinya. Jadi guru itu punya posisi yang sama di hadapan ketentuan. Jadi ada kata-katanya melewati batas, mungkin saja juga sikap agresifnya juga sampai mengata-ngatai semacam makna melebihi, maka itu harus diakui. Tidak seorang guru itu disiapkan dengan hal yang tidak sebaik-baiknya. Ada evaluasi apa yang dia lakukan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, guru di situ harus mengajar dengan jelas. Mengajar itu adalah merupakan ibadah, merupakan sesuatu yang didapatkan pahala. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajar itu adalah melanjutkan tugas Rasul di dalam menyampaikan kebenaran, sehingga demikian dia tidak mudah untuk putus asa, dia tidak mudah jatuh dari harapannya dan lain sebagainya. Baik, mungkin ini penjelasan dari saya tentang hadis yang keenam, yaitu kesederhanaan Rasulullah merasa sebagai manusia biasa. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.